Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Scream 2 tahun 1997. Meski menampilkan jalan cerita dengan pola yang sama seperti seri pertamanya, yaitu Scream 1 yang sudah saya rangkum sebelumnya. Tapi Scream 2 tetap hadir dengan teror yang lebih menegangkan. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Don't ask, don't tell. Don't see it. Film ini diawali dengan adegan teror berdarah di tengah perilisan film Step di bioskop. Cerita film Step ini adalah adaptasi dari novel karya Gale Weathers berjudul The Woodsboro Murders dari peristiwa di film pertama yaitu Scream. Mungkin kalian ingat, Gale adalah wartawan yang sangat menyebalkan bagi Sydney. Di sisi lain, Maureen Evans dan pacarnya yaitu Phil Stevens yang datang ke bioskop untuk menonton film Step. Selama pemutaran film, cerita yang benar-benar sama yaitu di layar seorang gadis bernama Casey Becker yang diganggu lewat telepon yang mati pertama di film Scream 1. Cerita bergulir, Phil pergi ke kamar kecil, tak sengaja Phil mendengar kebisingan di samping kamar mandinya. Dan ya, Phil ditusuk dan dibunuh oleh Ghostface. Lalu Ghostface mulai memasuki pemutaran film Step dan duduk di samping Maureen. Maureen mengira itu adalah pacarnya Phil yang mencoba menakut-takuti dirinya sebelum menemukan darah di jaketnya. Tanpa ampun, Ghostface menikam dengan keji berkali-kali Maureen yang pergi ke depan layar tapi disalahartikan oleh penonton untuk aksi publisitas sampai Maureen jatuh mati di depan layar. Peristiwa itu dapat terjadi karena hampir seluruh penonton di bioskop mengenakan kostum tersebut sebagai souvenir. Keesokan hari, kampus Windsor College diramaikan dengan para wartawan yang mencari kabar tewasnya dua mahasiswa senior di kampus tersebut. Tidak terkecuali jurnalis lokal bernama Debbie Salt. Mereka mencari Sydney Prescott, karakter yang selamat di film pertama. Dan sekarang Sydney berkuliah di kampus bersama Randy untuk berkomentar tentang peristiwa naas tersebut. Sydney kini bertempat tinggal di asrama bersama sahabatnya yaitu Haley dan menjalani hubungan dengan Derek Feldman yang juga berteman dengan teman sekelasnya Randy dan Mickey. Di sisi lain, Gale dengan kameramen barunya merasa film Step akan menjadi box office. Tiba-tiba, seorang jurnalis bernama Debbie berupaya mendekati Gale untuk meminta saran karena ia mengidolakan Gale. Pada hari itu, setelah menyaksikan berita kematian tersebut dan melarikan diri dari kejaran para wartawan, Sydney bertemu dengan Dewey. Mungkin kalian masih ingat, Dewey adalah seorang deputi dan sekaligus kakak dari Tatum, sahabat Sydney. Dewey datang menemui Sydney bermaksud membantunya untuk melalui peristiwa ini. Dewey sudah menganggap Sydney sebagai adiknya sendiri pasca kematian Tatum. Sydney pun menceritakan bahwa dirinya sekarang mempunyai teman dan pacar yang baik, yaitu Derek, seorang calon dokter. Tapi Dewey tetap mengingatkan Sydney untuk terus berhati-hati karena pengalaman sebelumnya yaitu Billy Loomis, sang pacar, adalah seorang psikopat. Dewey pun menceritakan bahwa dirinya sudah pensiun pasca dari tusukan oleh psikopat di Scream 1. Singkat cerita, Gale yang sukses dengan novelnya berupaya mewawancarai Sydney dan mempertemukannya dengan Cotton Weary. Namun, Sydney justru menghajar Gale di depan umum. Okay. Did you get that on film? Gale pun yang kesal meninggalkan Cotton dan secara tidak sengaja bertemu dengan Dewey. Dan Dewey memperingati Gale untuk tidak mengganggu Sydney karena Sydney sudah mengalami banyak hal. Menurut Gale, dia hanya melakukan pekerjaannya. Dan Dewey menegaskan bahwa Gale mendapatkan pukulan yang kedua kalinya dari Sydney dan kau pantas mendapatkannya.
Dan Dewey mengungkapkan ia kecewa karena Gale menulis di bukunya bahwa Deputi Dewey memperlihatkan bahwa Deputi Dewey tidak berpengalaman. Menurut Dewey, Gale seorang yang rakus uang dan haus akan ketenaran. Di malam hari, Sydney dan Haley menghadiri pesta di asrama mahasiswi di rumah perkumpulan mahasiswa terdekat. Your ill-conceived boyfriend. Cece, who's this? Dan di sisi lain, siswi bernama Shishi Coover menerima telepon tak lain dan tak bukan adalah sang psikopat Ghostface. Sissy Cooper diserang dan dibunuh oleh Ghostface saat dirinya benar-benar sendirian di rumah persaudaraan Omega Beta Zeta. Sissy yang ditusuk berkali-kali dan dilempar dari atap hingga tewas. Tak lama kemudian, polisi datang ke Omega Beta Zeta dan hal itu membuat pesta di rumah persaudaraan yang dihadiri Sydney dan teman-temannya bubar untuk melihat kejadian tersebut. Thank you. Sydney yang sendirian dan kembali ke dalam untuk mengambil jaket. Kemudian, psikopat Ghostface yang mengetahui Sydney sedang sendiri di rumah mendatangi rumah tersebut untuk berusaha membunuh Sydney. My pleasure. Tapi mampu digagalkan oleh Derek yang tiba-tiba datang. Ghostface yang melarikan diri saat Dewey tiba dan Derek tangannya terluka. Sydney kembali mengingatkan kejadian saat Billy Loomis yang dulu juga berpura-pura melindungi dirinya, tapi dia ternyata sang pembunuhnya. Keesokan harinya, Gale mendiskusikan hal itu bersama Dewey dan polisi ketika Gale tahu bahwa nama Sissy adalah Casey. Gale berteori bahwa Ghostface baru menargetkan siswa yang memiliki nama yang sama dengan korban pembunuh Woodsboro. Casey Cooper diambil dari Casey Baker, Bill Stipp diambil dari Steve Ort, Maureen Evans diambil dari Maureen Prescott, ibunya Sydney. Sangat jelas, pembunuhan ini menirukan kejadian di Woodsboro. Di sisi lain, Sydney akhirnya meminta Derek untuk menjauhi dirinya karena Sydney tidak mau Derek terluka dan terkena bahaya. Tapi tidak menutup kemungkinan Sydney juga menaruh sedikit curiga pada Derek, sang pacar, karena trauma akan masa lalu sang mantan yaitu Billy Loomis yang ternyata sang psikopat. Sementara Randy menjelaskan kepada Dewey aturan sequel film horor dan berteori bahwa pembunuhnya kemungkinan adalah seorang yang dekat dengan Sydney. Pertama, Randy mencurigai Derek. Derek adalah calon dokter sehingga ia tahu saat menggoreskan pisau ke lengannya karena tidak berbahaya. Kedua, kecurigaan tertuju pada Gale. Kemungkinan Gale terobsesi untuk menulis buku seri keduanya. Tapi Dewey tidak setuju dan membela Gale bahwa Gale bukan seorang pembunuh. Scene berpindah kepada Gale dan Joel, sang kameramen. Joel tiba-tiba mengundurkan diri sebagai kameramen Gale karena dirinya merasa terancam setelah membaca buku Gale. Pembunuhan dan kejadian yang sama, kemungkinan besar dirinya akan dibunuh dan diincar oleh Ghostface. Tapi berkat rayuan Gale, Joel urung mengundurkan diri dan tetap menjadi juru kameramen Gale. Di sisi lain, Sydney menjadi artis utama sebuah pentas teater. Di tengah latihan, ia kembali diteror oleh Ghostface. Ia dikejar oleh Ghostface yang bersembunyi di tengah pemain lainnya. Sydney pun menjerit dan berlari ke backstage. Di sana, Derek menghampiri Sydney dan berusaha menenangkan dirinya, tapi usahanya sia-sia karena Sydney sudah menaruh curiga pada Derek. Cerita bergulir, Gale, Dewey, dan Randy sedang berbicara di halaman kampus dan seketika Ghostface menelepon Randy. Ghostface mengisyaratkan bahwa dia sedang mengawasi mereka. Gale dan Dewey memutuskan untuk berpencar mencarinya, sementara Randy membuatnya terus berbicara. Saat Gale dan Dewey melihat-lihat sekitar kampus, tetapi Ghostface menyeret Randy ke dalam van milik Gale dan membunuh Randy. Setelah mereka menemukan mayat Randy, jam malam kampus diberlakukan dan Sydney diberikan 2 petugas untuk menjaganya. Sydney yang mengetahui berita tersebut, ia menangis karena Randy telah tewas. Di scene sebelumnya,
Cotton yang menghampiri Sydney untuk datang di acara sebuah talk show untuk menceritakan rangkaian kejadian pembunuhan. Sydney yang menolak terus-menerus dipaksa Cotton karena Cotton haus akan popularitas. Cotton yang terus memaksa akhirnya ditahan oleh polisi. Karena Cotton terbukti tidak bersalah, ia pun akhirnya dibebaskan dan kembali dikerumuni oleh wartawan. Saat malam tiba, Gail dan Dewey mencari pemutaran video untuk mencari siapakah pembunuhnya. Karena yakin bila sang pembunuh berada di kampus dan selalu hadir tiap penemuan korban. You're cute when you're angry. Cinta lama pun bersemi kembali. Tapi tak lama kemudian Ghostface datang dan menyerang mereka. Dewey dan Gail yang terpisah terhalang oleh sebuah kaca. Di sana terlihat Dewey dibunuh. Ghostface yang membabi buta berusaha menghancurkan kaca tebal tersebut. Tetapi Gail lari bersembunyi, kemudian melarikan diri dan bertemu dengan Cotton di lorong dengan tangannya yang sudah berlumuran darah. Cotton menjelaskan bahwa dirinya menemukan Dewey dan mencoba menolongnya. Tapi tetap gak mengira bahwa Cotton adalah pembunuhnya. Ia berlari keluar dan bertemu dengan Debbie untuk meminta pertolongan. Scene kembali kepada Sydney dan Haley bersama dua petugas berangkat membawa mereka menuju ke tempat yang lebih aman. Tetapi di perjalanan mereka diserang oleh Ghostface. Dan dua polisi itu pun mati dan terjadi tabrakan tunggal. Don't. Sid. Dalam perjuangan berikutnya, Ghostface pingsan, sedangkan Sydney dan Haley berhasil kabur dari mobil. Tetapi Sydney penasaran siapakah orang di balik Ghostface tersebut. Saat Sydney kembali ke mobil, Ghostface sudah menghilang. Tanpa diduga, Ghostface sudah berada di belakang Haley lalu dibunuh. Itu semua mendorong Sydney untuk melarikan diri. Setelah Sydney kembali ke kampus, ia menemukan Derek di auditorium terikat pada sebuah salib. Sydney mulai melepaskan ikatan saat Ghostface tiba. Ghostface mengungkapkan bahwa dirinya adalah Mickey. Dan Mickey berkata, sejarah selalu berulang. Dan apakah kau akan percaya pada pacarmu, Derek? Mickey juga mengungkapkan bahwa dirinya bekerja sama dengan Derek sebagai partnernya. Tapi Derek berusaha meyakinkan Sydney bahwa yang dikatakan Mickey adalah kebohongan. Tanpa ampun, Mickey menembak Derek dan Derek pun tewas. Mickey memberitahu Sydney bahwa dia bermaksud untuk membunuhnya dan membiarkan dirinya ditangkap sehingga dia dapat menyalahkan kekerasan dalam film atas pembunuhan di persidangan dan dibebaskan atas dasar kegilaannya, yaitu dengan bantuan pengacara pembelanya. Saat Mickey lengah, Sydney melemparkan kalung pemberian Derek dan menghajar Mickey. Tak lama kemudian, Mickey akhirnya memperkenalkan Debbie sebagai komplotannya. Yang diakui bahwa Debbie adalah Nyonya Loomis, yaitu ibu dari Billy Loomis, yang membalas dendam terhadap Sydney karena membunuh putranya. Mickey menjelaskan bahwa Nyonya Loomis membayar biaya sekolah Mickey sebagai imbalan atas pembunuhannya. Nyonya Loomis kemudian mengkhianati Mickey dan menembaknya sebanyak 3 kali. Sebelum Mickey pingsan, dia menembak Gail, menyebabkan Gail jatuh dari panggung. Sydney dan Nyonya Loomis akhirnya berduel. Sampai Cotton turun tangan dan Nyonya Loomis memegang pisau di tenggorokan Sydney. Ketika Nyonya Loomis mencoba membujuk Cotton untuk membiarkan dia membunuh Sydney, Cotton lalu menembak Nyonya Loomis di tenggorokannya. Saat mereka memperdebatkan apakah Nyonya Loomis sudah mati atau tidak, Somebody get me out of here. mereka menemukan Gail yang masih hidup. Mickey tiba-tiba muncul kembali dan menyerang kelompok tersebut, di mana Gail dan Sydney membalas dengan menembaknya sampai mati. Sydney menoleh ke Nyonya Loomis dan menembak kepalanya untuk memastikan dia sudah mati. Di keesokan paginya, polisi pun tiba. Dewey yang diturunkan masih hidup dan Gail naik ke ambulans bersamanya daripada mengambil kesempatan untuk melapor ke kamera. Gail menunjukkan bahwa dia lebih peduli kepada Dewey daripada ketenarannya yang selalu ia cari. Di sisi lain, Sydney yang dikelilingi wartawan sadar bahwa Cotton yang ingin ketenaran itu telah menolongnya.
Sydney pun mengalihkan semua pers kepada Cotton. Sydney menghadiahkannya dengan ketenaran yang Cotton kejar. Dan Sydney akhirnya meninggalkan kampus universitas. Film pun selesai.